Ya, kembali bersama kami, pemirsa, dan kita masih berbincang dengan Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Kang Ujang masih bersama saya ya? Ya, Bang Herjino. Oke, Kang, kalau kita bicara koalisi Jokowi Ma'ruf, ini kan harusnya solid ya sampai 2024, tapi diramalkan bahwa tidak akan solid karena ya tadi masing-masing partai kan punya ego nih Kang ya, apalagi partai besar ya, dan juga partai-partai tengah ini juga nggak mau sebenarnya, belum tentu mau ikut egonya yang besar. Bagaimana Anda melihat koalisi Jokowi Ma'ruf ini? Apakah akan bertahan sampai titik final atau di tengah jalan sudah siap-siap dengan masing-masing plan? Ya, gini Bang. Pertama, koalisi di kita ini kan tidak berbasis ideologis. Tidak ada basisnya ideologis, artinya basisnya kepentingan, pragmatisme. Artinya kalau koalisinya itu goyang-goyang, mudah pecah gitu, itu hal yang biasa. Akan runtuh di tengah jalan itu biasa. Karena apa? Karena 2024 nanti kita tahu Pak Jokowi tidak bisa nyalon lagi. Tentu ya di pertengahan jalan ketika mereka akan berkoalisi pasti akan main masing-masing. Tetapi di saat yang sama mereka akan tetap mensolidkan diri untuk bisa sampai 2024 agar mereka bisa husnul khotimah kira-kira. Jadi dalam konteks koalisi Jokowinya mereka akan bertahan sampai 2024 karena untuk kesepakatan koalisi, tetapi untuk kesepakatan koalisi pemilunya, ingat pemilu 2024-nya itu akan main masing-masing, akan pasang kuda masing-masing dan akan berjuang masing-masing, karena mereka punya harapan kalau mereka tidak berjuang, tidak bergerak, yang mereka akan ketinggalan. Seperti itu. Jadi bukannya how do I say ya, bukan naif ya, maksudnya terlalu naif kalau kita bilang akan kompak sampai ujung ya, Kang Ujang ya? Enggak lah, kalau bisa dikompak-kompakan kalau bahasa saya. Kenapa? Karena untuk menjaga pemerintahannya. Jadi pemerintahannya pasti akan dijaga sampai 2024. Dan lagian Kang Ujang, kalau kita bicara kalau calon cuma satu atau dua ya, bukannya kita tidak suka, tapi kan kita ingin merayakan demokrasi ya Kang ya. Kita ingin banyak pilihan, mungkin ya tidak hanya satu atau dua, mungkin tiga. Jadi ini juga menurut Kang Ujang sehat nggak sih untuk demokrasi ketika kita punya pilihan lebih dari satu atau dua? Ya itu Bang Herjuno yang saya sudah usulkan sejak 2 tahun yang lalu. Kenapa? Kita punya pengalaman di 2019 yang lalu ketika calonnya dua itu terjadi polarisasi yang tinggi. Ketegangannya luar biasa. Ya kan, ini pengalaman yang menurut saya buruk yang tidak harus terulang di 2024 nanti. Oleh karena itu ya, pasangan lebih dari 2 atau 3 lah katakanlah, kalau bisa 4 itu bagus. Karena apa? Karena ada pemecah gelombang yang lain. Ketika 2 itu sulit karena akan perseteruan akan semakin keras. Tetapi kalau ada 3 sampai 4 pasang calon itu akan menarik karena mereka ada pemecah gelombang. Jadi tidak akan keras pertarungannya karena nanti rata gitu kekuatan politiknya. Oleh karena itu ya kalau 3-4 pasangan maka bisa jadi nanti ada 2 putaran dan lain sebagainya. Saya melihat kalau kita kaitkan dengan kesolidan koalisi, ya tadi kalau soal menjaga pemerintahan dia akan disolid-solidkan. Tetapi kalau konteksnya pemilu, kalau konteksnya pilpres, konteksnya pileg, mereka akan main masing-masing, berjuang masing-masing. Kita tahu hari ini mereka sudah bergerak masing-masing, memanaskan partainya. Ada yang sudah deklarasi, ada yang relawannya deklarasi, ada yang partainya terus konsolidasi. Nah, karena ini mereka berkeyakinan kalau mereka tidak bergerak, tidak berjuang, ya kan, ya tadi selain ketinggalan, ya mereka ketakutan nanti bagaimana seandainya yang sudah ada di Senayan tidak lolos ke Senayan, itu kan akan sulit, akan repot begitu. Kang, kalau bicara deklarasi atau konsolidasi, kalau kita tahu beberapa nama kan parpol juga sudah bukan deklarasi tapi sudah mengumumkan bahwa kira-kira ini ketua umum ya, seperti itu. Menurut Anda terlalu dini kah atau kita tunggulah at least 1 tahun ke depan seperti itu? Kalau ini kan masih 2 tahun atau seperti apa? Kan sebenarnya secara formal belum ada yang deklarasi. Kenapa? Koalisinya belum terbentuk. Partai-partai koalisinya belum berkoalisi lah, partai-partai politiknya. Artinya kalau nanti deklarasi itu resmi dari partai politik. Jadi ada koalisi 20% kursi parlemen atau 25% kursi nasional, lalu ada capresnya, baru mereka deklarasi. Hari ini kan deklarasi-deklarasi informal, deklarasi-deklarasi yang menurut saya psikologis gitu loh. Psikologis begini, misalkan Sandi dengan istimewa ulamanya gitu ya, itu mendukung Sandi misalkan, itu kan
untuk psikologis aja agar apa? Agar nanti Sandi dilirik oleh partai, misalkan Oke. seperti itu. Oke. Lalu misalkan Anies dan deklarasi-deklarasi relawannya gitu sama. Polanya adalah untuk apa? Secara psikologis agar mendapatkan dukungan dari partai bahwa seolah-olah pendukungnya banyak, deklarasi di mana-mana begitu kan. Nah itu karena tadi mereka semua tidak punya partai. Nah, tetapi bagi yang sudah punya partai, memang hari ini adalah kelemahannya tadi tidak memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu PR dari Oke. mereka yang pemilik partai ya harus menaikkan elektabilitasnya, Bang. Oke, baik. Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Terima kasih sekali atas waktunya. Senang sekali kita zoom di belakangnya, pemandangannya enak, tanaman. Siap, Bang Dino. Makasih. Baik, sehat-sehat Kang. Amin, amin. Nuhun, ya. Baik, kami lanjutkan pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Partai Persatuan Indonesia terus menunjukkan kepedulian terhadap kasus kejahatan seksual. Partai Perindo bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak turun tangan mengawal kasus kejahatan seksual di Kediri. Penanganan kasus kejahatan seksual yang menimpa NPE, anak berusia 12 tahun asal Kediri, mendapat pengawalan khusus dari Partai Perindo. Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, relawan perempuan dan anak Partai Perindo akan memberikan pendampingan dan penanganan terhadap psikis korban. Ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk selalu berperan aktif, menjadi yang terdepan dalam mengawal hak perempuan dan anak di Indonesia. Oh, sangat baik sekali respons yang diberikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan mendampingi korban dalam penanggulangan psikis kejiwaan daripada korban. Partai Perindo juga meminta polisi untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku dan memproses secara hukum. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Saksikan live Liga Futsal Profesional 2022 setiap Sabtu dan Minggu di MNC Sports Channel 102 dan 421 MNC Vision. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.